Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, pada pertemuan inisiasi ketiga ini kita akan membahas mengenai dua hal yang terpenting, yaitu pertama tentang bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah yang standar. Dan yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana ketentuan dalam hal plagiasi. Nah, pada inisiasi ketiga ini, Anda sudah dapat mengunggah ya draft karya ilmiah untuk ditelaah oleh pembimbing, khususnya penulisan dalam hal misalnya di latar belakang ya, yang kedua di rumusan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat nanti ya, atau juga bisa juga Anda sertakan juga dengan teori-teori yang ada. Berikut juga bagaimana definisi daripada variabel ya, definisi operasional variabel. Jadi Bapak berharap pada pertemuan inisiasi ketiga ini Anda sudah mampu mengupload tugas yang Anda akan kirimkan ke Bapak untuk dilakukan bimbingan. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, Bapak akan menjelaskan dua hal ya secara ringkas dan penting. Nanti Anda bisa baca sendiri bahan yang sudah tersedia. Pertama, di dalam sistematika penulisan penelitian itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Ada juga campuran ya, ini untuk mixed method. Nah, kita akan coba bahas untuk pertemuan inisiasi ketiga ini, itu bagaimana sistematika penulisan untuk kuantitatif. Nah, sebagaimana buku pedoman yang sudah disusun oleh pihak Universitas Terbuka, dan juga hampir di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, hampir sama ya sistematika penulisan pada bab 1. Biasanya berisi latar belakang, kedua rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, dan ada tambahan kadang-kadang pada sistematika penulisan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba bahas dulu, karena Bapak sudah melihat ada beberapa teman-teman Anda yang sudah mengupload draft-nya ya, untuk dijadikan karya ilmiah. Pertama yang Bapak tanggapi dari sisi judul. Judul sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan awal. Judul itu harus menggambarkan sebenarnya secara singkat ya apa yang akan kita teliti. Bapak lebih mau mengatakan tema dulu ya. Kalau tema itu kan akan lebih luas, bisa disempitkan dalam bentuk yang spesifik. Nah, terkait dengan judul ini harus ada unsur variabelnya ya kalau kuantitatif. Paling tidak ya variabel yang dipengaruhi dan terpengaruh. Misalnya kita bicara tentang bagaimana hubungan antara pengetahuan dengan sikap, atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku orang untuk membeli barang atau produk. Itu juga bisa dijadikan satu tema dengan kalimat yang sudah menggambarkan tema kuantitatifnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, pada latar belakang itu Bapak lihat ya dari hasil telaah yang Bapak baca dari beberapa orang yang mengirimkan tugas draftnya ya, ternyata di latar belakang itu ada banyak hal kekurangan. Pertama, seperti yang Bapak sampaikan, kita harus dukung dengan data atau fakta yang real ya. Jadi bisa justifikasi itu yang harus kita bangun adalah kenapa ini menjadi sebuah masalah. Nah, untuk mengatakan itu sebuah masalah tentu kita butuh data. Nah, data-data itu bisa dari sumber-sumber yang bisa kita percaya ya, bisa dari BPS atau laporan dan lain sebagainya. Nah, ini dari data ini kita akan lihat ya fakta yang sesungguhnya seperti apa. Atau bisa kita katakan apakah ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan konsep yang sudah disusun atau antara teorinya dengan fakta-fakta yang di lapangan. Itu yang pertama perlu dibangun khususnya di alinea satunya, gap atau kesenjangan. Yang kedua, kalau kita bicara misal masalah ekonomi, apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, misal dalam rangka pemulihan ekonomi? Maka itu harus terungkap dengan jelas bahasanya. Yang ketiga, kita juga harus mampu juga menjelaskan dampak apa yang akan ditimbulkan misalnya bila mana efek intervensi-intervensi dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi itu tidak dilakukan secara sistematis dan baik. Maka dampak yang akan ditimbulkan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu akan dijelaskan secara narasi
di latar belakang. Dan yang keempat, yang penting, apa sebenarnya solusi yang ingin ditawarkan oleh si peneliti. Itu ya, ada 4 hal tadi yang penting. Nah, hal ini kadang-kadang jarang sekali terungkap, dan memang seperti Bapak pernah sampaikan, latar belakang itu adalah hal yang paling sulit. Bagaimana kita bisa meyakinkan kalau itu merupakan suatu masalah yang penting diangkat untuk dijawab melalui sebuah riset atau penelitian. Nah, makanya dari justifikasi yang jelas ini nanti akan terbangun rumusan masalah. Kalau kita mampu menyusun rumusan masalah dengan baik, ini menurut pendapat Dun ya, itu sebenarnya setengah pekerjaan kita di dalam penelitian itu sudah bisa dikatakan selesai ya. Karena kenapa? Di rumusan masalah itu betul-betul akan sangat berkait nanti dengan bagaimana metodologi penelitian yang akan kita gunakan, bagaimana teori-teori yang akan kita pakai, bagaimana definisi operasional dari variabel, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara alat statistiknya, kita akan gunakan teknik apa yang bisa menjawab dari persoalan-persoalan yang ingin kita bicarakan melalui penelitian. Nah, maka mahasiswa perlu juga memperhatikan kalau di rumusan masalah itu harus tergambar juga variabelnya. Apakah hubungan antar variabel ataukah pengaruh antar variabel, itu harus jelas. Misalnya ya kalau untuk penulisan di skripsi ya, kalau di tingkat S1 itu biasanya cuma bicara banyak dari sisi univariat dan bivariat. Jadi univariat itu satu variasinya, variabelnya ya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana apanya ya, bisa sejauh mana upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi, bisa secara deskriptif bisa kita gambarkan. Atau juga kita ingin melihat hubungan antara intervensi A dan dampak yang ditimbulkan. Itu bisa juga kita susun di rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah itu yang terpenting adalah kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya itu bisa dimulai dengan apakah, seberapa besarkah ya, seberapa besarnya atau sejauh manakah. Jadi kah-nya itu harus muncul ya, yang sampai terpotong. Jadi itu menunjukkan kalimat tanya dan diberi juga tanda tanya di belakang dari rumusan masalah. Setelah itu kita bangun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang nanti akan spesifik apa sebenarnya teori yang akan kita pakai untuk mendukung jawaban dalam penelitian, apa juga metodologi yang ingin kita pakai. Misalnya kita bicara hubungan, tentu sudah jelas ya kalau hubungan antara variabel A dan B. Untuk mengetahui hubungan antara variabel A dan B, maka yang akan kita gunakan analisis apa di kuantitatifnya nanti. Nah, manfaat pada penelitian atau pada penulisan karya ilmiah itu harus menggambarkan apa sih manfaatnya kalau kita lakukan penelitian ini. Itu yang terpenting. Nah, definisi operasional variabel ini menjadi hal yang penting juga, karena kenapa? Pada definisi operasional variabel, itu akan ada persepsi yang berbeda antara penelitian yang lain dengan penelitian yang kita misalnya. Misalnya definisi pengetahuan. Pengetahuan apa sih sebenarnya yang ingin kita lihat? Apa pengetahuan tentang ilmu ekonomi kah? Atau pengetahuan tentang misalnya kalau masalah kesehatan tentang stunting kah? Atau kalau kita bicara pengetahuan dari sisi apanya terhadap yang ingin konteksnya kita bangun. Jadi tidak bisa kita generalisasikan. Maka di situ dibutuhkan sebuah definisi operasional variabel. Nah, berikut materi yang terpenting yang kedua adalah plagiasi. Ini rekan-rekan mahasiswa perlu saya sampaikan. Plagiasi ini merupakan pelanggaran kode etik yang terbesar dalam dunia akademisi. Karena kalau kita bicara plagiasi itu lebih bicara kita dalam kesaran itu kopas ya, copy paste. Nah, makanya di sini perlu mahasiswa pahami ada banyak jenis plagiasi yang secara sadar atau tidak sadar kita sudah melakukan plagiarisme ya atau plagiat. Pertama, kita menuliskan ide atau gagasan dari seseorang yang kita tidak kutip sumbernya, walaupun sudah dilakukan perubahan kata atau kalimat. Itu juga termasuk kategori plagiat. Apalagi yang kedua ya, kita mengutip full betul tulisan orang dan kita akui kalau itu tulisan kita. Tidak dengan jujur mengatakan itu kalau ini adalah tulisan yang pernah dibuat orang lain. Itu juga termasuk kategori plagiat. Dan ini sudah diatur juga oleh undang-undang tentang bagaimana sanksi yang diberikan terhadap si plagiat. Nah, yang kadang-kadang mungkin kita pernah belajar ya dari kasus yang sudah ada di beberapa perguruan tinggi tanpa saya menyebut perguruan tinggi A atau BC ya. Itu auto plagiarisme. Jadi tulisan kita yang
kita publikasikan terus, pada itu sudah pernah dipublikasikan, ini termasuk juga kategori plagiat juga. Nah, atau kita juga tidak melakukan parafrase terhadap tulisan atau kutipan. Jadi kita jiplak betul, itu juga termasuk jenis plagiat. Jadi Bapak berharap mari kita mencoba secara jujur ya, melakukan penulisan dengan baik, dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik, dan juga lakukan parafrase. Nah, contoh parafrase yang paling sederhana itu bagi mahasiswa ya, kita bisa merubah, misalnya kita pernah belajar bahasa Indonesia antara kalimat aktif dan pasif ya. Ini contoh sederhana saja ya, untuk Anda mudah pahami. Pertama misalnya, Badu membeli sayur di pasar. Itu kan kalimat apa? Kalimat aktif kan? Nah, kita akan ubah menjadi kalimat pasif. Sayur dibeli oleh siapa tadi? Ani ya. Nah, artinya dia tidak mengurangi makna, tetapi maknanya sama dengan kata dan kalimat yang berbeda. Nah, hal ini yang perlu dibangun dalam sebuah penulisan, khususnya karya ilmiah yang Anda akan upload pada tugas pertama ini pada minggu ketiga. Akhirul kata, Bapak cukupkan dulu untuk hari ini, dan Bapak mengucapkan juga ya, bagi yang merayakan, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, untuk Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah pada tahun 2022 ini. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata. Bapak akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.